Ganjar di tengah corona, dokter pendukung Anies kena serang. Ditulis oleh Niha Alif di siwar.com. Sebagai kepala daerah, Ganjar telah berusaha maksimal menangani COVID-19 di daerahnya. Tak hanya pujian Doni, kini beberapa daerah Jateng membuktikan zero kasus. Ini tentu tak lepas dari kerja kerasnya selama ini. Jawa Tengah bisa memproduksi APD dan membuat rapid test mandiri, termasuk menerapkan karantina pemudik secara ketat. Tapi sayangnya ada saja yang nyinyir atas usaha kerasnya. Ini tak lepas dari kisru pemakaman beberapa pasien corona termasuk perawat yang gugur beberapa waktu yang lalu. Ganjar dengan sigap menyiapkan pemakaman khusus tenaga medis agar tak ada kekhawatiran jika ada penolakan di masa depan. Sayangnya ada dokter yang frontal berkomentar kasar atas rencananya. Seperti dilansir akurat.co, niat Ganjar menyiapkan TMP tersebut tidak disambut baik oleh seorang dokter lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah bernama Berlian Idris itu justru menilai wacana Ganjar tersebut menyakitkan. Ini sungguh menyakitkan, kami ingin selamat Pak Ganjar Pranowo, tidak ada yang ingin dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Tulis Dr. Berlian Idris melalui akun Twitter pribadinya @berlianidris pada Minggu 12 April 2020. Lebih lanjut, Berlian meminta pemerintah melindungi tenaga kesehatan secara maksimal di tengah perjuangan mereka menjadi garda terdepan melawan virus mematikan COVID-19. Tolong lindungi tenaga kesehatan secara maksimal. Jangan dulu bicarakan di mana kami akan dimakamkan, katanya. Mendapat balasan tersebut, Ganjar balik membalas dengan meminta nomor telepon dokter dengan akun @berlianidris. Orang nomor 1 Jawa Tengah itu meminta nomor telepon dokter Berlian dan meminta bisa berkomunikasi lewat pesan pribadi di Twitter. Cuitan dokter @berlianidris yang sedih dengan rencana Ganjar memakamkan tenaga medis COVID-19 di Taman Makam Pahlawan ramai dibahas warganet. Sebagian pengguna internet membela rencana Ganjar dan meyakini politikus PDIP itu tak bermaksud mengharapkan petugas medis gugur. Logika respon akun dokter @berlianidris ini dipermasalahkan. Rencananya menyiapkan Taman Makam Pahlawan untuk tenaga medis COVID-19 yang gugur, bukan berarti mengharapkan petugas meninggal dunia. Seorang warganet ada yang menyamakan dengan logika. Jika pemerintah daerah menyiapkan rumah sakit bukan artinya mengharapkan warganya sakit. Tapi menyiapkan sebuah rumah sakit adalah ikhtiar untuk menyediakan tempat bagi warga yang sakit. Beberapa kemudian akun dokter @berlianidris mohon ampun kepada Ganjar yang meminta nomor teleponnya. Akun ini berdalih dia diserang. Maaf Pak Ganjar, saya capek banget malam ini, ingin istirahat. Lagi pula saya hanya menyampaikan apa yang banyak dokter rasakan. Mohon jangan diserang, terima kasih Pak. Tulis akun @berlianidris. Ganjar membalas cuitan mohon ampun @berlianidris. Dalam balasannya, Ganjar mengklarifikasi, tak ada niatan menyerang dokter yang bertugas di Tangerang tersebut. Maaf saya tidak menyerang Anda sama sekali. Pasti panjenengan hari ini berjuang sangat keras mengobati pasien-pasien. Saya doakan panjenengan sehat terus. Saya sangat hormat pada Anda dan profesi Anda. Dan mohon maaf kalau Anda tidak berkenan saya menyiapkan TMP itu. Salam. Balas Ganjar. Lantaran cuitannya dengan dokter @berlianidris jadi perhatian warganet, Ganjar meminta semua warganet untuk menyudahi polemik dan saling nyinyir menyikapi rencana pemakaman tenaga medis COVID-19 di Taman Makam Pahlawan. Ganjar mengajak agar semuanya bersatu melawan wabah COVID-19. Mundur ke belakang, jejak digital Dr. Berlian pernah mengancam orang-orang yang menghina Anies, padahal ia sendiri pernah menghina Risma. Berikut SS cuitan di akunnya. Selain mendukung Anies, dalam beberapa cuitannya Dr. Berlian juga ketahuan mendukung Lutfi. Ia sampai naik bus Transjakarta untuk mendukung pengadilannya. Lutfi sendiri adalah pendemo yang membawa bendera merah putih. Saat kerusuhan dia ditangkap karena melempari para petugas. Aneh rasanya kalau profesi dokter tapi ketahuan mendukung pendemo yang melakukan kerusuhan. Apalagi dukungannya pada Anies sangat berbanding terbalik dengan nyinyirannya pada Risma dan Ganjar. Padahal kita tahu kalau penanganan COVID-19 di Surabaya dan Jateng sudah berjalan maksimal. Risma membagikan masker gratis jauh sebelum bantuan sembako Anies. Risma gencar melakukan penyemprotan fasilitas umum dan memasang bilik disinfektan di sejumlah titik. Di Jalan Umum Surabaya, pembatasan ketat dilakukan meski di daerah Ganggang masih ada pelanggaran. Sama juga dengan Jawa Tengah yang mengalokasikan sebagian besar APBD-nya untuk penanganan COVID-19. Padahal APBD Jateng jauh di bawah Jakarta. Nilai plus lainnya adalah Surabaya dan Jateng tak pernah mengemis soal dana bansos ke pusat seperti yang dilakukan Anies.
Hari ini kebijakan Anies meminta PSBB buktinya tak efektif karena masih banyak antrean menumpuk di LRT. Sebelumnya Anies juga mengumpulkan wartawan dan mengadakan pertemuan dengan ormas di Jakarta. Anies menyiapkan hotel milik BUMD sebagai tempat istirahat tenaga medis. Sayangnya Dr. Berlian tak mau nyinyir soal hotel tapi langsung ngegas saat disiapkan Taman Makam Pahlawan. Kita semua sepakat menghormati dan menghargai usaha tenaga medis. Tapi kalau mereka masih berpikir pro Anies dan sebagainya, tentu akan jadi catatan buruk. Seperti yang dilakukan oleh Dr. Tirta yang kerap menyerang kebijakan pemerintah terkait APD. Padahal dokter memiliki tanggung jawab moral tinggi di lapangan. Tak ada yang salah dengan profesi dokter. Justru orang-orang seperti Dr. Tirta, Dr. Berlian, dan kumpulan IDI yang membuat jatuh martabat dokter sebagai garda terdepan yang bisa menyelamatkan nyawa sesama.